kesempatan kali ini kami akan membahas seputar objek wisata Londa yang terletak di Tankesu, Kabupaten Toraja Utara. Bagaimana sih seputar objek wisata Londa? Check it out! Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam gua untuk melihat apa yang ada di dalam sekitar gua, dan kita akan dipandu oleh kakak pemandu yang bernama Kak Sapri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, mungkin kita akan beritahu beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan di dalam nantinya. Terima kasih ya. Bisa tuh keluarga dekat itu. Maksudnya Kak, kenapa ada yang di dalam begitu, kenapa ada yang di luar? Jadi ini menurut ada yang paling di puncak, paling di atas, ada juga yang di tengah. Jadi ini semakin tinggi tingkatannya yang dikubur di sini, semakin tinggi kastanya yang dikubur di sini. Tapi jadi, kalau yang di dalam seperti ini Kak, adakah juga kaitannya dengan berdasarkan kasta kalau di dalam gua seperti ini? Enggak ada, sama semua. Oh, sama. Iya. Jadi ini menurut ketinggian saja. Jadi sini semakin tinggi tingkatannya, makin tinggi kastanya yang dikubur di sini. Jadi yang dikubur di puncak itu kan Kalambang Sawan. Jadi itu yang di luar tadi itu yang patungnya yang meninggal. Jadi yang dibikin patung itu kan khusus Kalambang Sawan kan. Jadi itu yang di luar tadi itu yang replикanya. Jadi ini yang sudah kelihatan tengkorak yang ini. Ini kelihatan tengkoraknya. Jadi ini ada rokok, ada itu tuh rupa sesajen dari keluarga. Karena kalau tang syara kan bawakan rokok biasanya sendiri. Tapi kebanyakan dari pengunjung juga yang kasih. Kan pengunjung juga kan dianggap syara kalau tang di sini toh. Iya Kak. Jadi yang sudah hancur, sudah kelihatan tengkorak. Jadi ini pakaian-pakaiannya semua. Kan kalau kita orang Toraja meninggal itu biasa dikumpulkan semua dengan pakaian-pakaian kesukaannya, tak biasa dikasih masuk semua dalam peti. Jadi kemudian yang hancur-hancur ini sebenarnya bisa dibersihkan peti yang baru, bisa diganti peti yang baru, tapi ada proses pacarannya lagi kalau di sini yang namanya manen itu. Kalau seperti ini bentuknya peti Kak, kan tercampur itu tengkorak-tengkorak orang lain. Jadi bagaimana caranya pisahkan nantinya? Ini kan keluarga semua jadi tidak masalah. Kayak saudara. Jadi semacam satu tempat jadi satu keluarga? Iya, satu tempat satu keluarga kayak saudara itu. Terus yang di bawah itu yang ada ceritanya, yang sepasang itu untuk tengkorak. Yang katanya dulu yang pacaran toh mau menikah tapi keluarga tidak restui. Makanya mereka gantung diri. Kenapa alasannya tidak restui? Karena masih ada hubungan darah, masih sepupu mereka. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami mewawancarai tempat ini. Yang pertama yang kami ingin tanyakan itu seputar terbentuknya objek wisata Londa. Kira-kira sudah berapa tahun dan siapa yang pertama kali dimakamkan di situ sehingga objek wisata ini bisa berdiri sampai sekarang? Menurut sejarahnya yang pertama kali diturunkan itu adalah turunan dari Tolengke dengan Kopakapa. Yang pertama sekali
katanya ditaruh paling atas itu siapa Patah Bunga yang sebagai tempat tidur juga ada di situ. Memang penempatan mayat itu disesuaikan dengan kondisi atau menurut strata atau bagaimana? Ya strata, kalau yang paling di atas itu adalah kuburan alam yang ditempati oleh penguasa dalam daerah ini di Ronda ini. Kan sempat tadi keliling tahu Om, kami menemui beberapa semacam hal-hal baru yang kami lihat seperti peti yang berbentuk kerbau atau bayi. Oh iya, itu kan peti itu namanya erong. Itu peti itu yang dari sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Yang berbentuk kerbau itu menandakan bahwa ini yang ditaruh di dalam itu adalah laki-laki. Kalau bayi itu perempuan. Tapi tidak semua orang dibikinkan yang berbentuk begitu, yang berbentuk kerbau, yang berbentuk bayi. Nanti dari yang turunan bangsawannya yang bisa yang dipotongkan kerbau, yang dipotongkan bayi. Kalau yang berbentuk sampan Om? Sampan itu ya itu juga termasuk itu ya, yang begitu dikubur, yang dikubur di dalam itu adalah satu keluarga. Jadi kalau ada yang lain yang meninggal dibawa di situ, masukkan di situ dulu. Kan itu yang digantung semua kan. Bentuknya kayak perahu itu karena sejarahnya nenek kita mau itu dari India belakang datang naik perahu dari sana. Jadi yang pertama kali datang itu dan masuk Toraja supaya mengingat bahwa kita sampai di Toraja itu naik perahu, makanya ukurannya dibentuk kayak perahu. Rumah kita juga, rumah Toraja harus menghadap ke utara, bentuknya kayak perahu. Seru kupal dulu. Kalau yang yang bentuk patung semacam manusia itu ada artinya itu Om atau di Ya, kalau yang bikinkan patung itu tidak sembarang orang. Itu harus dari keturunan bangsawan juga dan minimal untuk upacaranya itu minimal 24 ekor doang. Tidak sembarang. Jadi yang dikubur di sini Om satu keluarga semua? Itu ya dari keluarga Tolek sama Tomara. Tapi sudah ada bagian itu anaknya, anak kompon dua itu Wahyu sudah sampai. Jadi untuk dikubur di sini tidak ada Nggak ada orang lain. nggak ada, maksudnya tolak ukurnya harus sekian kerbau dipotong. Oh tidak, yang penting masuk kalau dari keturunan Tolengnya sama teman apa. Macam keturunannya dari Tolengke itu ada yang sampai ke Tono, ke Labu, Butau. Yang bentuk kuburannya Om, kenapa kayak digantung, kenapa nggak digali ke dalam? Itu dulu kan digantung karena dulu setiap daerah secara khusus di sini kan masih hutan. Jadi menurut pemahaman nenek kita itu orang-orang dulu waktu itu masih banyak binatang liar apa, anjing liar apa, jadi tidak ditaruh di bawah itu peti. Ya ada sebagian yang dibawa ke dalam gua, tapi itu namanya
karena di yang peti yang digantung itu supaya jangan dimakan oleh binatang-binatang buas dulu. Ya. Setiap tahun kah diganti yang dipakai ikat atau Beda itu biasa puluhan tahun baru diganti. yang bulan paling tinggi di atas itu kalau acara mak nenek bagaimana cara menurunkannya? Itu sekali-sekali diganti. Kalau kita di sini 4 tahun sekali acara ini baru-baru bulan 9 lalu. Kan kalau mau diganti petinya apa pakai tanggal sebelum acara mak nenek memang sudah dikerja dulu. Tapi sebelum dikerja itu dipegang itu peti apa harus ada kalau sekarang panggil pendeta untuk berdoa harus potong babi dulu satu baru dipegang itu sebelum diselesaikan semua itu yang di atas itu dibersihkan dikasih diganti petinya kan pokoknya kayak kalau mak nenek tapi sebelum acara nanti acara mak nenek itu baru potong kerbau lagi potong babi lagi. Jadi sebelum mak nenek biasa sudah dilakukan dulu karena dia kan terlalu tinggi jadi harus minimal 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari baru bisa selesai dari dia. Kalau babi sama kerbau diharuskan berapa? Iya kalau kerbau ya 1 kalau kami di sini dalam lingkungan adat Sangkar Rukon 1, tapi babi tidak memungkinkan. Kadang 1 kalau ada yang perbaiki petinya kan ganti petinya kan itu semua datang bawa lagi. Kadang keluar juga kan, tapi enggak babi kan terlalu besar. Kalau mana? Oh, mungkin itu saja Om yang bisa kami tanyakan atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Oke, thank you. She ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was
kasih telah menonton video kami seputar objek wisata Londa. See you next time. Breaks the butterfly.